Yeah, trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Better, bring it better, bad because I'm bigger, better. Solo single, selling several shows at every single second. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Kinda came and crushed the competition, hope they get the message. Look, living it fast, spinning my eminent bag. I never go slow, thinking I'll crash. End up a thing in the past, they know I won't though. Big fish catching me, they gon' need a bigger boat. Ironic how the world stops when I spin a globe. Always showing up, right? Last year's song still holding up. See the name now and they know what's up, right? Price hit the top and it's going up. I'm a trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center, yeah. Trendsetter, whoa, league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center. Hit it dead center. BOD, get the spell check, a fact check, and prevent errors going up. See the band lever, jalapeno hot. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Halo sobat, nah ketemu lagi nih dengan kita. Di video pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih kehidupan pada kerajaan-kerajaan Majapahit dulu. Nah sebelum kita lanjut ke videonya, sobat-sobat pada tahu nggak sih apa arti sejarah? Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Ada hal penting lainnya nih sobat, manusia dan sejarah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut disebabkan karena manusia dan sejarah merupakan kesatuan di mana manusia menjadi objek dan subjek dalam sejarah. Aktivitas manusia merupakan kajian utama dalam ilmu sejarah. Melalui keberadaan ilmu sejarah, manusia di depan dapat mengetahui keberadaan manusia di masa lampau. Contohnya pada yang kita pelajari saat ini, yaitu pada Candi Bajangratu, Museum Trowulan, dan Candi Brahu yang menjadi contoh adanya kerajaan Majapahit pada saat itu. Ini terletak di Trowulan, Jawa Timur, Indonesia. Museum ini berisi tentang arkeologi pada masa Majapahit. Majapahit ini berdiri pada tanggal 12 November 1293, di mana pendirinya adalah Raden Wijaya yang membuka Hutan Tarik. Hutan Tarik ini dibuka dengan tujuan rumah yang besar dan luas. Selanjutnya, pada saat pembukaan Hutan Tarik, pasukan tersebut kekurangan bahan makanan. Jadinya, Raden Wijaya menyuruh pasukan untuk mencari buah atau makanan yang ada di sekitaran hutan tersebut. Tiba-tiba saja, pasukan tersebut menemukan buah maja. Lalu dimakannya dan rasanya sangat pahit sehingga Raden Wijaya memberikan nama tersebut Majapahit. Hal ini juga disebutkan di Kidung Harsa Wijaya tentang Purning Kartika masa Pancadasi. Majapahit tidak terlepas setelah Kertanegara itu di Singasari itu diserang oleh Jaya Kedua dari Kediri, lalu kemudian Raden Wijaya membuka Hutan Tarik. Nah selanjutnya yaitu sumur Jobong. Jenis sumur di Trowulan dari bahan bata dengan terakota yang memiliki mulut berdenah persegi panjang dengan susunan bata persegi, sedangkan sumur yang terbuat dari dinding terakota disebut sumur Jobong. Sumur berdinding terakota atau tanah liat yang melalui proses pembakaran. Desain silindris kurang lebih 8 lapis jobong dengan diameter 70 dan kedalaman 500 cm. Ditemukan pada tahun 1900-an. Ardanari atau Ardanarisma adalah konsep dalam agama Hindu yang melambangkan Dewa, Dewi, dan Dewi Parwati. Nama Ardanari berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana Arda berarti setengah dan Nari berarti wanita. Jadi Ardanari secara harfiah berarti setengah wanita. Konsep ini melambangkan keseimbangan antara maskulin dan feminim dalam alam semesta, serta keseimbangan antara kekuatan aktif dan pasif.
Genta sebagai salah satu simbol suci dalam Islam itu sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan oleh ajaran Tuhan. Karena simbol-simbol tersebut merupakan ekspresi media menunjukkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata genta berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata yang artinya bel atau putih. Ada bentuk bulat lonjong atau seperti topi tinggi bangkai ini di dalamnya desain genta apabila digoyangkan atau berbunyi. Genta merupakan salah satu alat yang digunakan pendeta dalam peribadahan yang berfungsi sebagai fungsi roh jahat dan fungsi dewa. Pedupaan adalah sebuah proses atau cara untuk membuat dupa. Dupa adalah bahan yang bisa digunakan dalam ritual keagamaan dan memiliki aroma yang khas saat dibakar. Proses pendupaan melibatkan beberapa langkah, termasuk pemilihan dan penggilingan bahan-bahan, pencampuran bahan-bahan tersebut menjadi adonan, pembentukan adonan menjadi bentuk dupa, dan akhirnya pengeringan dupa. Bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam pendupaan termasuk sebagai jenis kayu harum, terpah, dan bahan alami lainnya yang menghasilkan aroma saat dibakar. Proses ini membutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus untuk mencapai kualitas dan aroma yang diinginkan. Relief bisa pakai penataran. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Tampak seorang tokoh laki-laki bertopi duduk di bawah pohon, berpilin di atas sebuah batu berhias dengan salah satu kaki disilangkan dengan sikap teguh merindu sambil memegang surat lontar. Di depannya berdiri penakawan kerdil dengan rambut digelung memanggil burung kakak tua di balik pohon. Di belakang burung itu berdiri seorang petapa bermahkota beranda mahkota. Dewi Tara adalah istri atau cakti Avalokitesvara Delap dan Dayana istri atau cakti, memegang peranan penting karena dewa hanya dapat didatangkan melalui istrinya. Tara digambarkan dalam sikap Vajrapariyanka dalam kedua tangan memegang teratai merah dan teratai putih. Terdapat dua versi mengenai wujud dari Arca Dewi Tara, yakni antara Pahamindo dengan Pahamuda. Dalam Pahamindo, Arca Dewi Tara digambarkan dengan wujud galak dan menyeramkan. Sedangkan menurut Pahamuda, Arca Dewi Tara digambarkan dengan wujud yang damai, cantik, dan penuh dengan welas asih. Can we skip to the good part? Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam negara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu tahun 1250 Saka atau sekitar tahun 1328 Masehi. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dugaan ini didukung adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan penglepasan, dan sampai sekarang di daerah Trawulan sudah menjadi suatu kebudayaan jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Bajang Ratu dalam bahasa Jawa berarti raja atau bangsawan yang kecil, kerdil atau cacat. Dari arti nama tersebut, gapura ini dinobatkan dari penduduk setempat sebagai Raja Jayanegara atau Raja kedua Majapahit. Dan tulisan dalam serat Pararaton ditambah legenda masyarakat. Disebutkan bahwa ketika dinobatkan menjadi raja, usia Jayanegara masih sangat muda.
Sehingga diduga gapura ini kemudian dari sebutan Ratu Bajang atau Bajang Ratu, yang berarti Raja Cilik. Jika berdasarkan legenda setempat, dipercaya bahwa ketika kecil, Raja Jayanegara terjatuh di gapura ini dan mengakibatkan cacat pada tubuhnya, sehingga diberi nama Bajang Ratu atau Raja Cacat. Sejarawan mengaitkan gapura ini dengan Trenggapura atau Criranggapura atau Kapopongan di Antawulan, Trowulan. Di situ disebutkan bahwa setelah meninggal pada tahun 1250 atau 1328 Masehi, tempat tersebut dijadikan sebagai padarmaan atau tempat suci. Di situ disebutkan bahwa setelah meninggal pada tahun 1250 Saka sekitar 1328 Masehi, tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Jayanegara yang wafat. Jayanegara didarmakan di Kapopongan Antawulan atau Trowulan. Dikukuhkan reruntuhan bekas candi tempat Jayanegara didarmakan tidak ditemukan, dan tersisa hanya tinggal Kedukasa ini dan fondasi bekas pagar. Bingkai-bingkai ini hanya terdiri dari susunan sejumlah terlipat rata dan terbingkai bentuk benta. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihiasi relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh di atas ambang pintu ada relief hiasan kala dengan relief hiasan sulur-saluran. Dapat diapit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala Garuda, dan relief bermata satu yang menokle Kiklops. Fungsi relief tersebut dipercaya dapat menolak tolak bala atau bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana dan pahatan bintang bertelinga panjang. Menurut kepercayaan lokal adalah pemerintahan ini untuk melintasi suatu pamali bagi seseorang pemerintah untuk melewati melintasi atau memasuki pintu gerbang karena dapat menyebabkan musibah. Candi Brahu. Candi ini terletak di dalam kawasan arkeologi Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Tepatnya, candi ini berada di Dukuh Jambu Mente, Desa Bukitjong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini berasal dari kata Wanalu atau Wanalu. Nama candi ini didapatkan dari sebuah bangunan suci, yaitu Prasasti Alasana. Prasasti ini ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu. Candi ini didirikan oleh Putu Sido yang merupakan raja dari Kerajaan Mataram. Candi Brahu ini dibangun dengan gaya dan struktur Buddha. Candi ini didirikan pada abad ke-10 Masehi. Dalam prasasti yang ditulis Empu Lendok pada 9 September 939 atau 861 Saka, dituliskan bahwa Candi Brahu digunakan sebagai tempat pembakaran para raja-raja. Namun dalam penelitiannya, para peneliti tidak menemukan adanya bekas tabung mayat di dalam bilik Candi Brahu ini. Sedangkan pada masa Majapahit, Candi Brahu dipergunakan atau dianggap sebagai tempat suci orang Buddha yang digunakan untuk berdoa dan bersembahyang. Hal-hal yang menarik dari Candi Brahu ini yaitu adalah terdapatnya relief-relief yang diukir yang menunjukkan berbagai adegan kehidupan pada masa Majapahit. Saya Najwa Meria Hadida. Saya Mafil. Memiliki pesan dan kesan dari Museum Trowulan. Pesan saya semoga Museum Trowulan lebih menjaga kelestarian candi-candinya. Kesan saya senang karena dapat belajar ke Museum Trowulan. Saya Ines Rehana dan saya Intan Purnamasari. Kami akan memberikan pesan dan kesan di Candi Bajang Ratu. Pesannya adalah bahwa kita sebagai pelajar yang memiliki banyak sekali budaya dan prasasti Indonesia perlu kita jalankan. Jika bukan kita, siapa lagi? Nah, kesannya kami sangat senang karena kami menjadi tahu tentang sejarah Majapahit di Candi Bajang Ratu. Saya Naura Azahra. Saya Akbar Rizkiansa. Kami akan memberikan kesan dan pesan kami. Kesannya yaitu kami merasa senang karena kami dapat menambah ilmu pengetahuan sejarah di Candi Brahu. Selanjutnya pesan saya bagi generasi muda adalah untuk menjaga prasasti yang sudah ada. Tanpa sejarah, kita tidak memiliki masa depan.